deh, udah 3 bulan lebih Nara di rumah aja. Semua berawal karena corona. Sebel. Karena corona, semua kegiatan jadi terhambat. Lihat deh, transportasi umum dihentikan. Pasar-pasar yang awalnya ramai sekarang jadi sepi. Ayah dan ibu juga sering di rumah. Banyak pekerjaan mereka yang dikerjakan di rumah. Kak Ivy juga di rumah. Dan sekolah Nara pun diliburkan. Awalnya sih Nara seneng banget pas tahu kalau mau liburan. Tapi lama-lama liburannya jadi menyedihkan. 3 bulan Nara gak boleh keluar rumah. Ke taman bermain juga gak boleh. Ketemu sama teman-teman juga gak boleh. Nara jadi sedih. Semua ini karena corona. Corona itu nyebelin. Lihat deh, berita yang ada di TV sangat menyeramkan. Itu membuat semua orang risau, khawatir, dan ketakutan. Sama Nara juga takut. Stop. Gak usah takut teman-teman. Ngapain takut? Kalau Nara dan teman-teman takut, corona akan semakin senang. Wohohoho. Jadi gimana? Mau corona semakin senang? Tenang aja, banyak yang sembuh dari corona kok. Semua karena ada pahlawan kita, tenaga medis yang siap membantu, dan orang-orang yang bekerja di gugus terdepan. Untuk itu, kita harus mengikuti saran dan arahan yang pemerintah kerahkan. Sekarang, saatnya kita yang jadi pahlawan. Nara juga mau nggak jadi pahlawan? Teman-teman mau dong jadi pahlawan? Mau, Nara mau jadi pahlawan. Emang bisa Kak kita jadi pahlawan? Bisa dong, caranya dengan memutus rantai penularan. Yang pertama, di rumah aja. Seperti yang Nara lakuin saat ini, menahan diri agar tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Dengan mencuci tangan yang bersih akan melindungi kita dari bakteri-bakteri jahat. Yang ketiga, jika harus keluar rumah, kenakan masker dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan yang paling terpenting adalah hati harus tetap ceria. Gimana, gampang kan? Ayo kita jadi pahlawan. Nah, ngomong-ngomong soal pahlawan, ayo kita belajar mengenal pahlawan. Kita sering melihat pahlawan loh di kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu di mana? Nara tahu. Di mana ya? Jawabannya ada di uang. Ayo teman-teman, kita siapkan uang dan mengenal pahlawan kita. Uang koin 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Kita awali dengan koin 100 rupiah dulu ya. 100 rupiah terdapat gambar Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Bapak Herman Johannes berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Beliau merupakan cendekiawan, politikus, ilmuwan Indonesia, dan guru besar Universitas Gadjah Mada. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung dan Menteri Pekerjaan Umum. Selanjutnya koin 200 rupiah. Di dalam uang 200 rupiah terdapat gambar Dr. Cipto Mangunkusumo. Bapak Cipto Mangunkusumo merupakan pahlawan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai Tiga Serangkai bersama dengan Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya koin 500 rupiah. Di dalam koin 500 rupiah terdapat gambar Letjen TNI TB Simatupang. Pak Letjen TNI Simatupang ini adalah tokoh militer dan gereja di Indonesia. Beliau pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950.
Selanjutnya koin Rp1.000. Di dalam koin Rp1.000 terdapat gambar pahlawan yaitu I Gusti Ketutpuja. Bapak Ketutpuja ikut serta dalam perumusan negara Indonesia melalui PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau mewakili Sunda Kecil. Yeay, uang koin sudah, sekarang uang lembaran atau biasa kita sebut dengan uang kertas. Dimulai dari Rp1.000. Di dalam uang Rp1.000 terdapat gambar pahlawan yaitu Cut Meutia. Beliau merupakan pahlawan nasional asal Aceh. Cut Meutia adalah pejuang wanita yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Selanjutnya Rp2.000. Di dalam uang Rp2.000 terdapat gambar pahlawan yaitu Muhammad Husni Tamrin. Beliau adalah tokoh dari organisasi kaum Betawi yang pertama kali menjadi anggota Dewan Rakyat di Hindia Belanda yang mewakili kelompok pribumi. Rp5.000. Di dalam uang Rp5.000 terdapat gambar pahlawan yaitu Idam Khalid, pahlawan nasional yang berasal dari Banjar, merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua MPR, dan Ketua DPR, juga Ketua Tahfidziyah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya uang Rp10.000. Di dalam uang Rp10.000 terdapat gambar pahlawan yaitu Frans Kaisiepo. Frans adalah pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Frans terlibat dalam konferensi Malino pada tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Beliau yang mengusulkan nama Irian loh. Kata dalam bahasa Biak, Irian berarti beruap. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964 sampai dengan 1973. Selanjutnya uang Rp20.000. Di dalam uang Rp20.000 terdapat gambar pahlawan Gerungan Saul Samuel Josias Ratulangi atau GSSJ Ratulangi, pahlawan nasional yang sering dikenal dengan nama Sam Ratulangi. Pada masa penjajahan Jepang, Sam Ratulangi diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesudah negara Republik Indonesia terbentuk, dirinya diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Rp50.000. Di dalam uang Rp50.000 terdapat gambar pahlawan yaitu Juanda Kartawijaya. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea, ia menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan negara kepulauan. Dan yang terakhir adalah Rp100.000. Di dalam uang Rp100.000 terdapat gambar pahlawan yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana Insinyur Soekarno adalah gambar kiri dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah gambar kanan. Merupakan Bapak Proklamator Republik Indonesia, di mana Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Yeay, selesai sudah belajar nama-nama pahlawan bersama Kak Ivy. Nara jadi tambah pinter deh. Belajar udah selesai, sekarang saatnya Istirahat. Ya udah, ayo istirahat.